Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah. InsyaAllah kita diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan tawakal Allah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa mengharapkan daripada rahmat hidayah Allah, sehingga kita masih bisa menjalankan tupoksi kita yang utama, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, beribadah, salat 5 waktu di masjid, insyaallah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa meminjami uang kemudian peminjam memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau ia menaikkannya di kendaraannya, hendaknya jangan menerima hadiahnya atau menaiki kendaraannya, kecuali apabila sebelumnya sudah terdapat hubungan seperti itu, maka tidaklah mengapa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi. Seandainya sudah ada hubungan sebagaimana seperti atas antara keduanya, yakni saling memberi hadiah dan saling membantu, maka menerimanya tidak menjadi masalah. Akan tetapi seandainya sebelumnya belum ada hubungan seperti itu, maka mengambil pemberiannya termasuk riba. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Abu Burdah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata kepadaku, engkau tinggal di sebuah tempat yang penghuninya banyak yang melakukan riba, yakni apabila ada seseorang yang berutang kepadamu kemudian yang memberi sesuatu kepadamu, maka janganlah engkau mengambilnya karena hal itu termasuk riba. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab Mishkat. Hendaknya orang yang menerima hadiah memperhatikan apakah pemberian hadiah tersebut mempunyai niat buruk atau tidak. Sebagaimana dalam berutang, di dalamnya terdapat suatu keburukan, yakni riba. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan, di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, orang yang menyuap ataupun orang yang disuap dilaknat Allah SWT. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, orang yang disuap maupun yang menyuap mendapat laknat. Sabda beliau yang lain, orang yang menyuap dan orang yang disuap mendapatkan laknat dari Allah SWT. Kemudian sabda beliau, penyuap dan yang disuap adalah ahli neraka. Sebuah hadis menyebutkan bahwa suatu kaum yang biasa melakukan suap penyuap akan mendapat bencana kemarau yang panjang. Selain itu, suatu kaum yang menyukai suap, mereka akan dihinggapi ketakutan. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW sangat tidak menyukai para penyuap, orang-orang yang disuap dan perantara keduanya, dalam kitab At-Targhib. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mengirim seorang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin. Setelah selesai melaksanakan tugasnya,
orang tersebut menyampaikan hasilnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hasil dari sedekah kaum muslimin dan ini adalah hadiah untuk saya dari seseorang yang membayar sedekah." Kemudian Rasulullah SAW memberi peringatan dalam khutbahnya, "Aku memberi tugas kepada sebagian orang untuk mengambil sedekah dari kaum muslimin." Lalu ia berkata, "Ini uang sedekah dan ini hadiah dari seseorang untukku." Seandainya ia duduk saja di rumah, apakah ia akan diberi hadiah? Dalam kitab Mishkat. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis sebelumnya, apabila sebelum berutang sudah saling memberi hadiah, maka diperbolehkan mengambil pemberian dari orang yang dipinjami. Demikian pula halnya dengan berbagai persoalan yang berkenaan dengan masalah tersebut. Bagi orang yang biasa menerima hadiah dari seseorang diperbolehkan, akan tetapi bagi seseorang penguasa atau pemimpin, apabila ia diberi hadiah dari seseorang terhadap kepemimpinannya, maka yang demikian adalah merupakan hadiah. Maka yang demikian itu bukanlah merupakan hadiah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa menolong seseorang dan karena pertolongannya ia mendapat hadiah, kemudian mendapat hadiah tersebut, berarti ia telah masuk ke dalam pintu suap yang paling besar." Kitab Mishkat. Mu'az radhiyallahu an berkata, "Ketika saya dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menjadi gubernur di Yaman, ada seseorang yang diutus untuk mengikuti saya. Kemudian ia memanggil saya agar kembali. Rasulullah SAW bersabda, 'Tahukah engkau mengapa aku panggil? Jangan sekali-kali mengambil sesuatu kecuali dengan izinku, karena itu adalah khianat.'" Allah SWT berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Barang siapa berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya. Itu Ali Imran 161. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rifa'ah telah menghadiahkan seorang hamba sahaya kepada Rasulullah. Ia juga pernah ikut dalam perang Khaybar bersama Rasulullah SAW. Pada saat ia mengikat barang di untanya, tiba-tiba meluncurlah sebuah anak panah mengenai dirinya sehingga ia meninggal dunia. Orang-orang berkata, "Syahid yang berkah." Rasulullah bersabda, "Tidak, ia telah mengkhianati selai kain yang kelak menjadi api neraka yang akan menggulung dirinya di dalam neraka." Na'udzubillah min dzalik. Pada suatu saat Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu bercerita seseorang telah wafat dalam perang Hunain. Setelah jenazahnya disalatkan, para sahabat minta kepada Rasulullah untuk menyalatkan. Rasulullah bersabda, "Kalian saja menyalatkannya." Mendengar sahabat tersebut, para sahabat langsung bersedih hati. Melihat para sahabat bersedih hati, Rasul bersabda, "Ia telah berkhianat." Kemudian saya mendekati almarhum dan mencari sesuatu pada diri almarhum. Ternyata saya menemukan beberapa keping mutiara Yahudi yang besarnya tidak sampai 2 dirham. Durrul Mansur, dalam kitab Durrul Mansur. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah bersabda, "Maha suci Allah SWT, dia hanya menerima harta yang suci pula. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakan makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal yang soleh. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibati wa'amalu solihah." Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan bekerjakan amal soleh. Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah 172. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Rambutnya terurai penuh debu. Lalu ia mengangkat kedua tangannya dan menengadahkan ke langit sambil berdoa, ya Allah, akan tetapi makanan dan minuman yang ia makan dan minum haram, pakaian yang dipakai juga haram, ia berkelimang dalam harta yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah SWT? Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman ketika orang tidak lagi memperdulikan hartanya, apakah harta itu tersebut dari halal atau haram. Kitab Mishkat. Selain hadis-hadis di atas, masih banyak hadis-hadis lain yang memperingatkan hal tersebut. Hendaknya seseorang mencari harta tidak dengan rakus, tamak. Dalam hal ini ahli ilmu harus lebih berhati-hati daripada orang awam, karena ahli ilmu lebih mengetahui hal yang halal maupun yang haram.
Bagi orang-orang yang mengurusi madrasah pendidikan hendaknya lebih berhati-hati. Demikian pula bagi orang-orang yang mengumpulkan dana. Maulana Abu Rahim Raibur rahmatullahi berkata, saya lebih takut berhubungan dengan keuangan madrasah daripada keuangan pemerintahan. Sebab apabila terdapat ketidakhati-hatian pada seseorang dengan meminta maaf kepadanya, kita akan dimaafkan. Akan tetapi keuangan madrasah dalam seluruh dunia ijtimaiyah, bendahara madrasah hanyalah sebagai seorang pengurus yang memegang amanah. Seandainya mereka berkhianat atau salah dalam menyalurkan dana, maka meminta maaf kepada si pengurus saja tidak akan termaafkan. Meskipun dia sudah meminta maaf, ia masih tetap menanggung dosanya kecuali Allah SWT telah mengampuninya. Ini merupakan masalah yang besar. Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti terdapat 3 macam pengadilan. Pertama, pengadilan tanpa ampun. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, pengadilan dengan hisab. Ketiga, pengadilan terhadap hak Allah. 1, pengadilan tanpa ampun adalah karena dosa syirik menyekutukan Allah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa 48. Jika Allah SWT menghendaki dosa selain syirik akan diampuni oleh Allah SWT. 2, pengadilan dengan hisab, yakni ketika kezaliman satu dengan lainnya menghina, merendahkan, menjelek-jelekkan atau yang berhubungan dengan harta, maka Allah SWT tidak akan melepaskan sebelum membalasnya. 3, pengadilan terhadap hak Allah SWT. Pengadilan ini tergantung pada kehendak Allah SWT. Apakah Allah SWT berkehendak mengampuni seseorang atau menyiksanya, semuanya terserah kepada kehendak Allah SWT. Berdasarkan hadis di atas, saya menginginkan agar setiap orang benar-benar memperhatikan hartanya. Bagi seseorang yang hartanya haram, maka doanya tidak akan terkabulkan. Banyak sekali hadis yang meriwayatkan hal itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa apabila daging kita tumbuh dari harta yang haram, dari harta rente, dari harta memutar pinjaman uang bank, na'udzubillah min dzalik, termasuk adalah daging kita tumbuh harta yang haram. Karena mereka makan dari hasil putaran modal dari bank yang haram, riba, maka api neraka lebih baik baginya. Para pengusaha yang menggunakan modal dari perbankan, api neraka lebih baik baginya. Na'udzubillah min dzalik. Itu diperhatikan itu, biar 1%, 2% tetap haram. Mereka yang kaya kebanyakan utang dari bank. Utang dari bank adalah riba, dosa rente. Maka api neraka lebih baik baginya. Masih banyak hadis lainnya. Ini, perhatikan itu. Mereka yang suka-suka kaya, yang suka-suka sombong, ini saya punya bisnis ini, bisnis itu. Terakhir adalah uang bank, uang rente. Baginya lebih baik api neraka, dibakar api neraka. Ini hadis yang sahih. Sehingga kebanyakan di neraka itu adalah orang-orang yang kaya. 99% ketika Rasulullah Mi'raj dipertunjukkan neraka oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, lihatlah ini. Nabi Muhammad bertanya, kenapa ini banyak orang kaya di neraka? Iya Muhammad, karena orang kaya kebanyakan memutar uang riba bank. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Dilihat lagi di surga banyak orang miskin, karena orang miskin sedikit dosa. Ini perhatikan, jangan sombong kita. Dia kaya, saya sebagai owner, saya sebagai pemilik rumah sakit, pemilik ini, pemilik itu. Cek percek, uang dari haram, uang dari bank, semua itu tidak mungkin. Mana mungkin orang tuanya kaya? Tidak mungkin, pasti uang dari bank. Itu adalah haram, rente. Dagingnya juga rente. Ini perhatikan, yang sombong-sombong itu, yang suka bisnis ini, bisnis itu. Tidak ada, semua itu terkena. Kecuali kalau memang sirkah, bagi hasil. Muamalat bank syariah bagi hasil, itu boleh bagi hasil. Ini tidak, 1%, 2%, 3%, haram semua itu, tidak bisa. Mereka menyumbang ke madrasah jadi tidak berkah ilmunya madrasah. Dari uang-uang rente semua itu, na'udzubillah min dzalik. Ini perhatikan, ini diperhatikan pendengar yang dirahmati Allah. Tidak main-main ini, tidak main-main.
Boleh nanti Bapak Ibu setelah mati baru diseksa di kubur, setelah mati baru seksa nanti di neraka. Mereka yang suka-suka kaya, yang suka-suka memutar bisnis, yang suka hobi bisnis, pakai rente semua itu, tidak mungkin tidak pakai rente. Kecuali kalau dia akad bank di muamalat, itu saja. Bank syariat, itu saja. Yang lain bank adalah bank konvensional, adalah bank haram, bank rente. Semua adalah neraka. Mereka menafkahi anaknya dengan neraka, dengan riba neraka, menafkahi istrinya dengan riba neraka. Mereka lebih baik dibakar di api neraka. Ini jangan main-main, jangan main-main. Bapak Ibu senang sekarang. Suatu saat Bapak Ibu mau dicabut oleh malaikat Israel, cabut nyawa, ibu setengah mati Bapak Ibu mengucapkan la ilaha illallah. Kira gampang? Memang dalilnya adalah bahwa akhiru kalami la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hidup selalu dicabut nyawanya oleh Israel itu mengucapkan kalami la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin surga. Tapi tidak semua gampang itu ucap. Sulit. Terutama yang suka makan riba itu sulit la ilaha illallah. Kalau sudah tidak ucapkan la ilaha illallah, nauzubillahi min zalik. Neraka tempatnya sampai kekal abadi. Perhatikan ini, dia main-main ini. Sehingga lafazkanlah la ilaha illallah. Ketika nyawa dicabut la ilaha illallah, langsung dakhala jannah, masuk surga. Tidak gampang ini, tidak gampang. Iya kita, wah sudah saya apa la ilaha illallah. Begitu mau nazak, mau sakaratul maut, habis semua ingatan la ilaha illallah. Yang ada adalah ketakutan, nauzubillah. Kenapa mereka? Mereka tidak ada amalan masjid, tidak ada amalan sholat di masjid sebagai sunnah Nabi. Kaki nanti bicara, kaki bicara. Ini Muhammad kakinya, saya kakinya si fulan. Sering ke masjid, sunnah Rasul itu ke masjid. Apa sekarang saya tanya, Bapak Ibu itu sudah melaksanakan sunnah Nabi apa? Nanti kaki jadi saksi, bukan mulut lagi, kaki. Muhammad, ini umatmu 5 waktu di masjid sesuai dengan sunnahmu. Aswaja, ngaku aswaja, ahli sunnah, aswaja, ngaku NU, mana itu? Ke masjid saja kagak kau ngaku NU, kasihan aswaja dipolitisir sekarang ini. Tidak betul sekarang. Jadi jangan main-main. Nanti ada tertolak, syafaat hanya diberikan pada orang-orang yang mengerjakan sunnah Nabi. Jenggot saja tidak panjang, kumis dipelihara, makan sambil berdiri. Apa sunnah itu? Nauzubillah. Keluar tidak tutup kepala, minimal tutup kepala. Iya dulu Nabi tidak ada songkok, tidak ada kopiah. Yang ada serban apa? Sekarang penutup kepala, asal penutup kepala itu sunnah Nabi. Kepala ditutup itu adalah sunnah Nabi. Entah pakai peci, entah pakai belangkon, entah pakai ya macam-macam lah. Kita tidak harus pakai sorban macam Nabi, tidak harus. Yang penting kepala tertutupi, begitu logikanya. Jangan main antam kromo harus pakai Rasul, pakai apa? Pakai sorban, tidak. Yang penting kepala ditutup, itulah sunnah. Sekarang lihat pejabat apa kepala terbuka. Lebih baik Soekarno kepala tertutup, pakai peci nasional, ketu istilahnya orang Jawa. Itu sunnah Nabi itu. Soekarno, tidak pernah tidak pakai peci. Itu. Ini pendengar itu. Jangan main-main. Bapak Ibu tidak pernah menjalankan sunnah Nabi, tertolak nanti. Kalau sudah tertolak, sudah panggil itu malaikat Malik. Seret itu manusia. Seret manusia ini ke neraka. Tidak diakui oleh Nabi Muhammad, tidak ada syafaat. Syafaat hanya diakui oleh sunnah Nabi. Ini perhatikan, jangan main-main ini. Bapak Ibu ngaku umat Muhammad, sunnah Nabi ke masjid saja kagak. Ditolak nanti di akhirat, ditolak. Kalau sudah ditolak sudah. Panggil itu malaikat Malik, panggil. Seret mereka ke neraka. Sudah ke neraka berarti tidak diakui oleh umat Muhammad. Ini perhatikan, dicamkan. Pendengar rahmatullah, demikianlah kita. Kalau di bank syariat ada pertanyaan, insya Allah itu adalah tidak apa-apa. Karena apa? Bagi hasil. Yang penting bagi hasil. Bagi hasil maksudnya keuntungan dibagi 2. Kalau rugi ya rugi. Tidak ada bagi hasil. Ini kalau bank konvensional, biar rugi, biar tidak, tetap bunga 2%. Ya 1% atau 2% pokoknya itu. Kalau bagi hasil, rugi ya tidak. Nyetor kita. Itu namanya bagi hasil loh. Saya rugi nih dagang. Nah itu. Jadi itulah enaknya apa? Syariat. Apa? Bagi hasil. Kalau bank konvensional tidak tahu menau kamu rugi atau jungkir balik atau tenggelam, tetap
ditagih 2%. Tapi kalau bagi hasil tidak. Oh, saya ini ada apa? Ada musibah ya. Itu sudah tidak ada untung toh, tidak ditarik. Inilah yang dimaksud dengan bagi hasil syirkah dalam hukum akad kredit syariah. Demikian pendengar dan rahmati Allah. Kita akhiri insyaallah kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.